You're the one that I want. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 8 akan menampilkan video hasil analisis dari teknologi manusia. Selamat menyaksikan. Novel Bumi Manusia adalah novel fiksi dengan genre drama histori dan bersetting pada zaman penjajahan Belanda. Novel ini fokus menyoroti kehidupan Tirto Adi Surjo atau Minke, seorang pemuda Indonesia yang satu-satunya mendapat kesempatan bersekolah di HBS atau Hoger Burgerschule, sekolah menengah atas khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Minke digambarkan sebagai sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra dan sering membuat tulisan yang banyak dimuat di koran Belanda, di bawahnya samaran Max Tolenaar. Tulisan-tulisannya ini pun membuatnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, berkat tulisannya, asisten residen bahkan sampai mengundangnya untuk menjadi tamu kehormatan dan telah menganggap Minke sebagai sahabat keluarga. Waktu berlalu, Minke yang selama ini tinggal di lingkungan yang penuh privilege, perlahan menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dalam masyarakat rasialis. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia termasuk keluarga sendiri saat itu dihadapkan pada praktik feodalisme. Yang pertama, orientasi. Dikisahkan seorang pemuda pribumi bernama Minke yang sekolah di HBS atau Hoger Burgerschule, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi, di mana Minke merupakan anak dari seorang bupati yang diharapkan dapat menerapkan jabatan ayahnya itu. Pada suatu hari, Robert Surov, sahabat Minke, membangunkan Minke yang sedang tertidur pulas untuk menjalan keluar. Surov, pemuda daerah campuran Eropa Indo, mengajak Minke untuk datang menyaksikan perayaan pengangkatan Ratu Wilhelmina. Minke yang terkesima dengan padatnya jalanan dan semaraknya liburan saat itu, lantas mengamini ajakan temannya di HBS. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Sesuai dengan ajakan Surov, Minke bersama Surov menuju rumah Robert dengan pedati terbaik saat itu, Berderji Buitenzorg atau perusahaan pertanian di Wonokromo. Itulah tujuan mereka. Di sini Minke diperlakukan buruk oleh tuan rumah. Saatnya sebagai pribumi direndahkan oleh Robert dan Surov. Alih-alih kesal, dirinya justru bertemu dengan analis Malema. Bukan hanya analis, Minke pun mengagumi sosok Kyai Ontosoroh, yaitu ibu analis, dan Robert pribumi yang tangguh dan cerdas. Pertemuan itu melahirkan benih-benih cinta antara Minke dan analis. Hal ini membuat Surov menjadi kesal dan cemburu pada Minke yang tampak dekat dengan analis. Ia berpikir seharusnya ialah yang mendapatkan perhatian yang Minke terima dari analis. Yang ketiga, menuju konflik. Tuan Malema, ayah analis dan Robert, sejak awal tak pernah menyukai Nyai Ontosoro secara resmi di mata agama. Walau begitu, ia tak pernah berlaku buruk pada Nyai Ontosoro hingga pada akhirnya anak sah Tuan Malema dari Belanda datang dan menggugatnya, yang mengakibatkan Tuan Malema meninggalkan Nyai Ontosoro dan anak-anaknya begitu saja, yang membuat keadaan menjadi kacau. Namun, Nyai Ontosoro yang memiliki sikap mandiri kemudian berusaha bangkit dan mendirikan perusahaan bersama analis. Beberapa bulan berlalu, akhirnya perusahaan yang dibawa Nyai Ontosoro berhasil berdiri, dan di saat itu juga Minke berhasil menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang ia hadapi untuk mendapatkan analis, terutama dari orang tuanya yang tidak setuju karena ibu analis adalah seorang nyai, yang dimana istilah nyai dianggap sebagai seorang wanita yang tidak mempunyai norma sebab statusnya yang merupakan istri simpanan atau istri tidak sah. Lalu yang keempat, ada puncak konflik. Pada saat berjalan-jalan, Minke tidak sengaja melihat seseorang yang mengikutinya ada di depan pagar rumah. Akhirnya Minke memanggil Darsman dan mengejar si penguntit tersebut. Penguntit yang panik pun langsung melarikan diri ke dalam rumah bordil Baba Ajong. Tetapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan si penguntit tersebut, melainkan Herman yang telah mati terbunuh. Analis dan Nyai yang menyusul mereka pun terkejut mengetahui bahwa Herman telah mati. Keributan tersebut membuat seseorang terganggu dan ia pun keluar dari salah satu kamar. Nyai yang melihat Robert keluar dari salah satu kamar pun terkejut dan memerintahkan Darman untuk segera mengejar Robert. Tetapi Robert dengan sigap melarikan diri setelah berhasil menembak Darman. Akibat dari kekacauan tersebut, polisi Belanda pun datang dan membuat Nyai harus melakukan persidangan atas kematian suaminya. Lalu yang kelima, ada resolusi, yaitu ketika Minke, sang tokoh utama, harus menerima kenyataan pahit bahwa hukum kolonial tidak berpihak pada pribumi. Setelah perjuangan panjang untuk membantu Nyai Ontosoro dan analis mempertahankan hak-hak mereka, Minke dan Nyai Ontosoro akhirnya kalah di pengadilan. Analis yang sangat dicintai Minke dipaksa untuk pergi ke Belanda dan dipisahkan dari keluarga serta suaminya karena hukum kolonial yang diskriminatif.
Dan yang terakhir ada Koda, kisah cinta yang rumit antara Minke dan Annelies Malema, seorang pribumi dengan darah campuran, memberikan banyak wawasan terhadap bagaimana dunia bekerja ketika Indonesia belum merdeka dahulu. Minke mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang manusia. Perjuangan-perjuangan yang terdapat dalam novel Bumi Manusia ini juga digambarkan dengan sangat baik. Unsur kebahasan yang pertama ada kalimat bermakna lampau, ada 5. Yang pertama, tadi dia mengatakan sesuatu yang penting, ada kata tadi. Yang kedua, kau dulu begitu naif, Minke, ada kata dulu. Yang ketiga, sewaktu kecil aku sering sakit-sakitan, ada kata sewaktu. Yang keempat, sudah lama sekali aku tak melihat ayahku, ada kata sudah. Yang kelima, dia pernah bercerita padaku tentang kehidupan orang-orang Belanda di Hindia, ada kata pernah. Selanjutnya ada menyatakan urutan waktu. Nah, urutan waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konjungsi temporal dan yang kedua ada konjungsi kronologis. Nah, aku bakal nyebutin yang konjungsi temporal. Yang pertama itu ada pada awalnya, yang kedua sejak saat itu, dan yang ketiga ketika itu, dan yang keempat sementara itu. Nah, yang kedua ada konjungsi kronologis. Yang pertama aku akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama ada setelah itu, kemudian, tak lama kemudian, dan setelah beberapa waktu. Selanjutnya ada kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan lainnya. Beberapa contoh dari novel Bumi Manusia ini ada memeluk, membuka, berdiskusi, menaiki, dan lainnya. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Beberapa contoh yang kita temukan di novel Bumi Manusia ada menyadari, mengatakan, bertanya, mengingat, dan menyarankan. Lalu kata kerja mental yang ditemukan dalam novel Bumi Manusia, beberapa diantaranya yaitu merasa, berpikir, percaya, dan mengingat. Selanjutnya menunjukkan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Yang pertama, Minke digambarkan sebagai seorang pemuda yang pintar, dan bersamanya ia selalu terlihat serius saat berdiskusi tentang isu-isu sosial. Yang kedua, kebun di sektor rumah Nyai Otosoro penuh dengan bunga-bunga warna-warni yang harum dan indah. Yang ketiga, ketegangan di ruang sidang saat Minke menghadapi tuduhan membuat semua orang merasa cemas dan khawatir. Yang keempat, yang mendalam ketika harus berpisah dengan Minke meskipun ada harapan di dalam hatinya. Selanjutnya ada menggunakan banyak dialog ditunjukkan oleh tanda petik. Pertama, Minke, mengapa kamu begitu keras kepala? Yang kedua, saya ingin membela hak-hak orang pribumi. Yang ketiga, kita harus bersatu menghadapi penjajah. Nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel Bumi Manusia adalah yang pertama nilai sosial, yaitu kesetaraan. Kalimatnya, perjuangan untuk mendapatkan hak yang sama adalah esensi kemanusiaan. Yang kedua, nilai agama. Kalimatnya adalah dengan iman, kita bisa melawan segala bentuk penindasan. Yang ketiga, nilai budaya. Kalimatnya adalah menggali akar budaya adalah cara untuk memahami diri sendiri. Yang keempat, nilai moral. Kalimatnya adalah tetaplah pada prinsip meski jalan yang diambil penuh resiko. Yang terakhir, nilai estetika. Kalimatnya adalah keindahan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan.